Halo netizen, ini adalah Toyota Camry generasi XV70 yang versi facelift. Nah, Camry XV70 yang dijual di Indonesia juga sekarang cuma tersedia dalam dua varian aja ya. Yang paling atas tetap ada varian hybrid seperti ini, dan yang di bawahnya cuma tersedia dalam varian V ya. Jadi udah nggak ada varian G lagi. Nah, mobil ini lagi ada di Plaza Toyota Green Garden. Untuk kontak personnya bisa lihat di description yang akan gue cantumin di description di bagian bawah aja ya. Oke, sekarang kita lihat ke interiornya dulu. Untuk kunci dia seperti ini, jadi sudah Smart Keyless Entry, dan karena ini yang varian hybrid, logo Toyotanya itu ada aksen birunya dan ada lettering Camry. Dia ada 4 tombol, lock, unlock, buka bagasi, dan panic button ya. Dia juga ada sistem Smart Entry, jadi cukup sentuh guratan di handle bagian depan untuk mengunci. Spionnya juga auto folding, dan untuk masuk tinggal sentuh handle bagian dalam untuk membuka, dan dia juga akan otomatis terbuka spionnya. Nah, pas kita masuk ke dalam, ini interiornya kurang lebih masih mirip seperti yang versi pre-facelift dulu ya. Jadi sangat mewah, khas mobil sedan Jepang seharga segini ya. Dan jok ini bentuknya masih sama seperti yang pre-facelift, jadi masih sangat nyaman. Dan untuk pengaturan pengemudi, joknya dia sudah elektrik ya, bisa maju mundur, recline, terus ada lumbar support dua arah juga buat maju mundur. Sudah lengkap dengan SRS airbag juga pastinya ya, dan dia juga ada aksen jahitan warna coklat dan ada piping warna coklat di bagian tengah sini yang bikin dia terlihat makin mewah. Oke, sekarang kita masuk, dan karena dia sudah smart key, nyalanya juga gampang, tinggal injek pedal rem dan tekan power button yang ada di sebelah kanan setir ini untuk menyalakan mobilnya. Oke, ini udah nyala, dan animasi speedometer juga cakep banget ya. Oke, yuk langsung kita tutup aja. Oke, sekarang kita sudah berada di interiornya Toyota Camry facelift yang varian hybrid ya. Nah, interiornya ini juga sebetulnya nggak banyak yang berubah, tapi buat yang aware gitu ya, pasti nyadar kalau bagian dashboardnya itu ada perubahannya. Tapi secara layout dari interior ini masih sama banget seperti yang versi pre-facelift ya. Setirnya aja juga nggak berubah ya. Dia sudah dilapis kulit yang bentuknya ini mewah sekali, dan untuk pengaturannya sama seperti sebelumnya, dia elektrik untuk tilt dan teleskopiknya. Jadi pengaturan tuh mewah banget, berasa kayak naik Lexus gitu ya. Dan di sebelah kiri itu juga rame tombol untuk pengaturan MID-nya, ada buat volume, voice command, auto tutup telepon. Di tengah ada klakson dan airbag. Di sebelah kanan ada cruise control yang akhirnya untuk di versi facelift ini dia sekarang adaptive cruise control. Jadi dia sudah dilengkapi oleh Toyota Safety Sense. Jadi nggak kalah sama adiknya si Corolla Altis ya, tapi ini khusus yang varian hybrid seperti ini aja. Di bawahnya juga ada tombol skip track, dan di belakangnya ada pedal shift untuk menaikkan atau menurunkan gigi secara virtual ya, karena transmisi kan CVT. Di belakang setir ada switch lampu, ada triple turn signal, terus ada lampu otomatis, dan fog lamp depan, fog lamp belakang juga sudah lengkap. Di sebelah kiri ada pengaturan wiper yang sama-sama otomatis. Untuk instrument cluster masih mirip banget seperti Camry hybrid sebelumnya. Di sebelah kiri itu bukan tachometer, melainkan dia semacam power meter ala mobil hybrid pada umumnya gitu ya. Ada zona eco, zona power, dan zona charge ketika kita melepas pedal gas. Dan kalau mobilnya itu udah siap untuk dikemudikan, dia akan ada indikator ready di sini, karena kan kalau mesinnya mati terus sebetulnya mobil itu udah siap kan, kadang nggak berasa gitu ya. Di sebelah kanan ada speedometer analog dan ada fuel gauge juga. Untuk MID-nya ini lengkap banget ya. Jadi dari pengaturan basicnya aja atau tampilan basicnya ada jam digital, speedometer digital. Di bagian bawah ada temperatur udara luar, indikator persneling, dan odometer. Di sini ada MID-nya, ada satuan konsumsi BBM secara langsung, ada eco guidance, speedometer digital yang lebih besar, terus ada driving assist-nya, apa yang lagi kita pakai gitu ya. Contohnya kalau kita menyalakan radar cruise control-nya juga kita bisa lihat jaraknya ada 3 ya, dekat, sedang, jauh. Terus ada lane tracing assist juga, dan dia juga lengkap dengan lane centering aktif. Ada sambungan audio, terus ada sistem status buat mobilnya, ada energy monitor, jadi
baterainya itu lagi ngapain atau mesinnya itu lagi ngapain. Nah sekarang baru balik ke mode EV nih karena barusan ada nongol indikator EV, jadi mesinnya tadi sempat nyala terus sekarang lagi mati. Selanjutnya ada tekanan ban, terus ada sistem status buat sistem keamanan dari mobil ini, ada pre-collision system, parking assist, blind spot monitoring, dan rear cross traffic alert. Dan ini juga bisa dimatiin dari sini, kayak matiin sensor parkir, matiin BSM, matiin rear cross traffic alert. Terus ada settingan yang lebih lengkap ya, contohnya ini buat setting lane tracing assist, jadi setirnya itu bisa membaca garis di jalan tol ya. Jadi ketika kita udah nyalain, secara tidak langsung kita nggak perlu megang setirnya berlama-lama gitu. Jadi kalau misalnya kita mau buka botol minuman kita gitu, kita bisa lepas tangan sejenak, dan sensitivitasnya bisa diatur, ada sway warning juga, dan ini ada pre-collision system, jadi rem otomatisnya ketika kita lagi lengah gitu ya, terus di depan mobil itu udah berhenti, dia bisa membantu kita untuk mengerem, dan sensitivitasnya bisa diatur mau deket, jauh, atau sedang. Ada sistem DRCC-nya atau Dynamic Radar Cruise Control, dia juga bisa mendeteksi tikungan ya. Jadi ketika mobil ini mendeteksi tikungan, dia akan mengurangi kecepatan tergantung patahnya seberapa patah tikungannya itu. Dan ada buat matiin BSM dan RCTI lagi. Di sini juga ada parking brake support ya. Jadi ketika kita lagi mundur atau lagi maju gitu ya, dia bisa mendeteksi objek yang misalnya kita bakal tabrak gitu ya. Jadi semacam rem otomatis tapi buat mundur lah ya kasarnya. Di sini untuk sensor parkirnya, dia juga ada heads up display yang kelihatannya seperti ini. Mungkin nggak begitu kelihatan ya, tapi tuh ada tachometer, speedometer, ada gear indicator, dan ada status untuk radar cruise controlnya. Di sini juga kita bisa buka atau tutup sunshade belakang di jendela paling belakang tuh, dan dia juga akan otomatis turun ketika kita masuk ke gigi mundur ya. Jadi biar pemandangan kita nggak terganggu pas lagi parkir. Di sini ada settingan mobil ini untuk tire pressure warning system, dan ada rear seat reminder. Dan ini untuk setting instrument clusternya, ada bahasa yang nggak begitu banyak, satuan unit konsumsi BBM, EV indikator, speedometer digital, gadget content, drive info type, ini buat matiin MID kalau misalnya mau sepi gitu ya tampilannya, ada pop up display, dan ini untuk balik ke settingan awal. Terus ada layar peringatan juga, ini bensin udah habis sekali, dan balik ke MID. Jadi instrument cluster itu masih sama persis, bahkan jadi lebih lengkap ya berkat fitur Toyota Safety Sense. Lanjut ke sebelah kanan, ada ventilasi AC bisa dibuka tutup dengan list warna silver di sekelilingnya, dan ada panel soft touch juga dengan jahitan warna coklat yang senada seperti di jok. Di bagian bawah ada rame tombol nih, full bahkan. Dia ada tombol untuk membuka kap tangkinya, ada buat buka bagasi, tombol untuk kamera 360 derajat, terus ada buat matiin traction control, dan kalau tahan dia jadi matiin VSC-nya atau stability control. Ada auto high beam juga di sini. Di bawahnya ada laci kecil, ada tuas pembuka kap mesin, sudah lengkap dengan airbag lutut pengemudi juga, dan untuk pedal gasnya juga sudah model organ. Di sebelah kiri juga ada footrest untuk naruh kaki kiri. Untuk di bagian door trim, ini dia soft touch di bagian atas, di tengah, dan di bagian armrest. Sisanya dia plastik yang tebel ya. Handle pintunya juga bagus, dia silver gitu ya, rata ke garis yang ada di pintu ini. Ada panel coklat juga di sekitar panel power window ini, dan semua jendelanya tuh sudah all auto, jadi nggak perlu tahan lagi, dan dia juga sudah ada anti pinch nya ya. Ada central locking, window lock, pengaturan spion di sini lengkap, ada auto foldingnya juga, dan sudah lengkap dengan memory seat 2 slot. Di bagian bawah ada speaker dan cup holder, dan by the way speakernya juga spesial ya, karena untuk yang varian hybrid ini dia speakernya dari JBL, dan dia juga 3-way ya untuk di bagian depan. Sudah lengkap dengan side curtain airbags, di bagian sini ada grab handle, seatbelt depan itu bisa diatur ketinggiannya, dan untuk sun visor pengemudi ada cermin, dan lampunya sudah LED. Ini kita balikin lagi ke atas ini, dan ada spion tengah yang sudah auto dimming.
Di tengah sini juga ada tombol-tombol kayak buat lampu, ini tombol lampu yang ngikut pintu, dan dia juga ada switch untuk membuka sunroofnya. Sudah one touch open dan close. Terus di bagian sini juga ada penutup plafonnya. Sun visor kiri pun juga sama, ada cermin dan lampunya. Sebelah kiri juga ada grab handle, seat belt, dan ada headrest yang bisa di adjust. Kalau yang sebelah kiri ini dia nggak bisa di adjust gimana banget ya, karena dia kan bisanya dilipat ke depan justru, karena dia juga ada mode supir gitu lah ya. Jadi kalau misalnya ini dimajuin terus kita ada bos gitu ya di belakang, ini tuh bisa diturunin ke depan gitu. Cuma gue lupa caranya gimana ya, buat yang inget bisa komen di bawah aja, karena dia tuh sistemnya bukan naik turun seinget gue. Iya, ini agak keras gitu ya, mungkin mirip seperti joknya Mercedes-Benz S-Class kali ya. Nah, berlanjut ke bagian dashboardnya, ini yang berubah di versi facelift ini, yaitu bentuk dashboardnya. Sekarang head unitnya jadi model ala floating gitu, dan ventilasi AC-nya pindah ke bawah. Kalau tadinya dibalik, head unit di bawah, ventilasinya tuh di atas. Jadi sekarang lebih modern lagi, dan untuk yang versi hybrid ini dia lebih canggih ya head unitnya, karena dia nyambung ke sistem hybrid dari mobil ini. Cuma entah kenapa ini flicker. Bentar, kita tutup sunsheetnya dulu kali ya, kita terangin gambarnya ya, kurang lebih seperti inilah ya. Jadi mohon maaf kalau misalnya agak flickering ini, entah kenapa dia jadi berbayang gini. Dan gue jelasin aja ya, dia home screen seperti ini, dia ada 3 kotak gitu ya, ada buat FM atau media yang lagi diputar, energy display, dan ada sambungan telepon. Kita lihat ke tampilan energy monitornya dulu. Jadi di sini kita bisa memantau penggerak mobil itu lagi ngapain aja sih, kayak mesinnya tuh lagi mentenagai ke ban kah, atau lagi ngecas baterai kah, atau lagi ke elektrik motor kah, atau misalnya dari baterai dia lagi menerima cas dari mesin atau menerima cas dari roda gitu ya, lewat regenerative braking, atau dia lagi mentenagai motor listriknya. Ada trip information juga sih, kayak semacam MID-nya gitu ya, dan ada sejarah dari konsumsi BBM kita. Terus balik lagi ke home, ada tampilan buat media yang lagi diputar. Sudah ada AM, FM, USB, Bluetooth, Miracast, Apple CarPlay, Android Auto juga lengkap. Ada stasiun radio yang kebaca sama mobil ini, atau kita bisa manual tune juga. Di bagian option ini kita bisa FM radio text. Terus ada ini juga, dia juga sudah punya kamera 360 derajat ya tadi. Nah, mesinnya barusan nyala tuh, nggak berasa ya. Kamera 360 derajat seperti ini, kalau misalnya kita pencet tombol kamera yang tadi ada di dashboard sebelah kanan, bisa lihat dari luar gitu ya, atau dari dalam. Ya seperti ini tampilannya. Jadi kalau lagi berhenti gitu ya, atau nggak lagi di posisi R, dia kamera 360 derajat itu malah begini ya, sistemnya muter-muter begini. Dan kalau kita masuk ke posisi R, nah dia baru tampil kamera 360 yang normal gitu ya, ada top down view, terus ada adaptive guideline-nya juga. Jadi kalau kita putar setir, itu dia ada garis panduannya. Di sini ada kamera belakangnya doang, kamera belakang full kalau tadi yang fish eye. Terus guidance line-nya juga bisa di nonaktifkan. Dan yang gue suka dari Camry Hybrid ini adalah kalau kita masuk ke gigi R atau gigi mundur, spion kanan kirinya tuh bisa turun kayak mobil Eropa gitu ya. Jadi bisa lebih aman gitu kalau misalnya kita mau mundur di tempat yang agak sempit. Dan itu juga berlaku di spion kiri. Kita masuk gigi mundur, tuh dia turun. Nggak banyak tapi keren banget ya. Di bagian bawah head unitnya ini ada ventilasi AC, ada tombol hazard, dan untuk AC-nya juga dia lebih spesial dibandingin Camry yang tipe V, karena dia triple zone ya. Jadi suhu pengemudi, penumpang depan, dan penumpang belakang itu bisa diatur temperaturnya masing-masing. Untuk suhunya di paling panas itu dia di 32,5 derajat, paling dinginnya itu ada di 17,5 derajat. Dia juga sudah lengkap dengan Nano E di sini untuk fan speed, off, arah AC, terus ada mode AC dan sirkulasi udara. Di sebelah kirinya ada tombol untuk mengaktifkan triple zone, ada buat defogger belakang, terus ada auto climate control, dan ada defogger depan. Di bagian bawah ada power outlet 12 volt, dan ada
USB Type A di bagian sini, serta di bagian tengah sini juga ada wireless charger standar C dan ada tombol buat on off-nya ya. Nah, di bawahnya itu juga ada tempat penyimpanan tersembunyi seperti ini ya. Di bagian belakangnya ada tuas transmisinya, jadi untuk tuas transmisinya cukup normal ya, dia PRNDS gini juga. Dan untuk transmisi sendiri yang versi hybrid ini dia menggunakan transmisi CVT dengan mode manual sebanyak 6 percepatan. Bisa dari tuas di sini atau lewat pedal shift ya. Jadi dia nggak kayak Camry yang tipe V yang menggunakan transmisi otomatis torque converter. Di belakangnya ada 3 mode pengendara, Eco, Normal, Sport, ada mode EV juga. Terus ada brake hold untuk electronic parking brake-nya. Di sebelah kiri ada 2 buah cup holder, dan untuk yang versi Indonesia kita kedapatan 2 buah ventilasi jok berventilasi di kedua jok depan ya. Untuk armrest dia di dalam ini ada tempat penyimpanan yang besar sekali, dan armrest sendiri ini super empuk ya, super plush, nyaman sekali. Dan di bagian dashboard ini juga empuk banget. Untuk glove box dia soft opening juga, dan seperti pada umumnya di mobil baru yang sekarang dia sudah ada alat pemadam api ringan. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan dari Toyota Camry Hybrid Facelift ini. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakang. Oke, sekarang kita lihat ke kabin belakangnya dari Toyota Camry Hybrid Facelift 2022 ini. Oke, jadi ini adalah posisi mengemudi gue. Tinggi gue 170 cm dan masih lega sekali ya. Di sini masih lebih dari 5 jari. Di belakang jok depan juga ada seat back pocket. Di belakang center console ada ventilasi AC yang dia bisa dibuka tutup sendiri. Di bawahnya ada power outlet USB 2,1 ampere. Di tengah sini juga masih ada gundukannya. Dan untuk di bagian jok belakang sama seperti jok depan juga dia full kulit, dan aksen perforated masih tetap ada. Ada piping warna coklat juga di tengahnya, dan di pinggirnya itu dia nggak ada jahitan warna coklat ya, tapi di bagian tengah sini juga nggak ada sih, berarti cuma ada piping coklatnya doang di bagian belakang. Dan headrest ini bisa di adjust naik turunnya. Seatbelt juga lengkap 3 titik semua, dan ada input ISOFIX buat naruh kursi bayi. Di tengah kalau misalnya nggak ada penumpang, kita bisa nurunin armrest besar ini yang ada 2 buah cup holder, dan yang keren ya ada panel ini. Jadi di sini tuh kita bisa ngatur temperatur AC kita sendiri. Jadi dia kan seperti gue bilang tadi, dia triple zone. Terus ada buat nyalain audio dari head unitnya, kita bisa gedein volume dari sini. Nah, dari matamu. Terus ada juga tombol untuk menegakkan dan merebahkan jok belakang. Nggak cuma sebelah kiri, yang sebelah kanan pun juga sama. Tuh, bisa direbahin, bisa ditegakin, tergantung kita suka seperti apa ya. Kalau begini sih enaknya lebih rebah ya. Tuh. Selain itu juga ada tombol buat buka atau tutup sunshade di belakang. Di bagian atas ini juga ada lampu baca LED, dan ada ambient light warna biru ya, seinget gue, yang dia akan nyala kalau lampu mobilnya itu lagi nyala. Di bagian sini dia cuma panel empuk doang, karena dia nggak ada storage yang bisa dibuka gitu, cuma cup holder di depan doang. Ini soalnya nggak ada tombolnya di sini. Dan dia juga ada pass through buat ngambil barang atau masukin barang yang kecil tapi panjang gitu ya. Oke, seperti itu aja untuk di bagian joknya. Untuk di bagian door trim ini juga sama seperti di door trim depan ya. Atasnya tuh soft touch, di tengah sini juga soft touch, di armrest juga soft touch. Nah, jahitannya tuh ada warna coklatnya di bagian sini, ada handle pintu yang warna silver, dan ada switch power window yang tadi all auto dan turunnya juga sampai habis. Untuk jok belakang jendelanya ini juga sudah ada anti pinch juga, serta yang kerennya juga ada sunshade di kedua jendela, baik di kanan ataupun di kiri. Jadi privacy penumpang belakang bisa lebih terjaga. Di bagian bawah ada speaker dan ada cup holder di sini, serta ada lampu di bagian pintu juga. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin dari si Toyota Camry Hybrid Facelift ini. Yuk sekarang kita keluar dan kita cek
eksteriornya. Oke, sekarang kita lihat ke ROM mesin dari Toyota Camry Hybrid facelift ini. Nah, untuk mesinnya dia menggunakan mesin 2500 cc 4 silinder yang dibantu oleh motor listrik. Untuk kode mesinnya ini A25A FXS. Jadi dia udah menggunakan mesin dari keluarga Dynamic Force yang baru ya. Untuk tenaganya dia sedikit lebih rendah dibandingin mesin 2500 cc nya Camry yang tipe V. Jadi dia sekitar 170-an horsepower dengan torsi sekitar 200-an Nm. Tapi karena dia dibantu oleh motor listrik bertenaga 20 PS, jadinya tenaganya tuh kurang lebih mirip seperti yang versi bensin biasa ya. Seperti yang gue bilang tadi juga, untuk transmisi yang di Camry Hybrid ini dia menggunakan transmisi CVT ke roda depan. Untuk ruang mesin ini juga sangat rapi, walaupun di bagian ruang mesin itu nggak ada aksen-aksen biru, aksen-aksen apa ya, untuk menandakan kalau ini adalah yang versi hybrid gitu ya. Nggak ada emblem hybrid synergy drive atau logo hybrid gitu ya, cuma logo Toyota doang. Itu saja sih yang menurut gua agak kurang. Untuk di bagian kap dia sudah ditopang oleh shock hydraulic dan sudah lengkap dengan peredam juga. Oke, yuk sekarang kita tutup aja. Oke, untuk tampilan dari Toyota Camry Hybrid facelift ini juga lumayan berubah dibandingin versi yang pre-facelift ya, karena bumpernya tuh semakin nyengir lagi ya. Jadi dibandingin Camry sebelumnya yang udah pakai muka kinlook yang udah lumayan nyengir, di versi facelift ini makin nyengir lagi karena dia ada aksen semacam huruf C gitu ya di bagian bumpernya, yang bikin dia tuh kayak makin jontor lagi gitu ya. Jadi makin galak gitu di bagian depannya. Dan di bagian aksen grillnya itu bukan warna hitam doff kayak tipikal warna grill gitu ya, tapi dia warna abu-abu glossy yang makin kelihatan mewah juga. Apalagi di bagian tengahnya ini juga ada logo Toyota yang dia terbuat dari mica, karena dia ada radar untuk sistem adaptive cruise controlnya juga ya. Di bagian bawah logo Toyota juga ada kamera untuk kamera 360 derajatnya. Di depan ada sensor parkir 4 titik, dan untuk lampunya sama seperti Camry yang versi pre-facelift ya, dia sudah full LED. Jadi lampu proyektor LED by beam, di sisi dalam tuh ada garis 3 bilah untuk LED DRL sekaligus lampu senja, dan ada lampu sen LED di bagian bawahnya. Fog lamp juga sudah LED di bagian bawah situ. Lanjut ke samping, ini velgnya juga baru ya. Untuk yang versi facelift ini dia semakin tipis-tipis gini palangnya, dan dia juga sudah warnanya dual tone gitu ya. Untuk ban di sini Bridgestone Turanza T005A yang berukuran 235/45 R18. Untuk rem depan belakang sudah disc brake, dan pastinya sudah lengkap dengan ABS, EBD, brake assist, traction control, stability control, dan hill start assist. Di bagian fender depan juga ada emblem hybrid khas Toyota yang model hybrid. Di bagian spion dia nempelnya di pintu, bukan di pojokan pilar, dan dia juga ada aksen chrome di bagian sini, dan ada lampu sen LED di ujungnya. Di bagian pilar sini ya, di pojokan juga ada sirip untuk memecah angin, ada window line chrome di bagian atas dan bawah, handle depan dan belakang juga chrome. Lanjut ke belakang, sama seperti Camry Hybrid sebelumnya, dia juga memiliki tail lamp yang beda dibandingin Camry yang tipe V. Sama seperti di sebelumnya, dia tuh full LED dari lampu senja, lampu sen, lampu mundur, dan yang Camry Hybrid ini juga ada rear fog lampnya di sisi kanan. Ada emblem hybrid di bagian kanan bawah, dan ada logo Camry di bagian trunk lid situ ya. Emblem Toyota juga ada aksen birunya. Untuk di bagian kaca sudah lengkap dengan high mount stop lamp, dan ada glass printed antena sekaligus defogger belakang. Jadi kalau kita lihat ke atap tuh nggak ada antena yang kelihatan gitu ya. Untuk knalpot juga dia lebih simple karena dia cuma single exit di sebelah kiri doang, dan bumpernya juga mirip seperti yang versi V sih ya. Untuk sensor parkir di belakang juga ada 4 titik. Oke, sekarang kita lihat ke bagasinya, dan untuk buka bagasi itu dia tombolnya tuh nggak di tengah ya, karena tengah ini ada kamera, dan tombolnya itu ada di sebelah kanan huruf Y sini. Oke, untuk bagasinya seperti ini, jadi masih sangat lega untuk sebuah big sedan dari Jepang gini, dan dia juga lowong ya dari kiri ke kanannya. Untuk di bagian bawah lantai bagasi ini ada toolkit, dan ini juga ada hooknya ya, jadi kita bisa cantelin di bagian atas ini. Sudah lengkap dengan dongkrak, toolkit, dan ban serepnya full size, nggak pakai kaleng-kaleng.
Tadi ya dia juga ada trunk pass-through buat masukin barang di situ, tapi di bagasi ini nggak ada power outlet ya. Paling cuma ini doang nih, ada tempat penyimpanan gini yang isinya aki 12 volt. Jadi untuk sistem electrical dari mobil ini. Oke, yuk langsung kita tutup aja. Dan untuk tangki dari Camry Hybrid ini juga lebih kecil ya, dia sekitar 50 liter. Sedangkan kalau yang tipe V itu dia 60 liter. Oke, cukup segitu dulu untuk review dari Camry Hybrid Facelift tahun 2022 ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam penyampaian review. Dan tadi ya, mobil ini lagi ada di Plaza Toyota Green Garden. Untuk kontak personnya bisa lihat di description di bagian bawah aja ya. Oke, terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.